Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini izinkan saya membahas terkait dengan PPTK dari tinjauan Permendagri 77 dengan Perpres 16 dan perubahannya. Jadi ada pertanyaan masuk, seperti apa sih PPTK di dalam pengadaan barang dan jasa? Jadi kalau diperhatikan baik-baik, mungkin akan ada sebuah kesimpulan baru yang selama ini mungkin tidak ada yang sebutkan. Apa itu? Kalau kita melihat Permendagri, maka di situ tugas PPTK yang dari Permendagri yang lama kemudian diganti karena pergantian peraturan pemerintahnya. PPTK yang dahulunya hanya memiliki 2 tugas itu sekarang menjadi 3, jadi A, B, C. Nah, di Permendagri sendiri itu PPTK memiliki tugas tersebut, tugas dan kewenangan tersebut. Tugas A itu dirinci, tugas kedua juga dirinci, tugas ketiga ini tergantung dia tugas yang bersyarat. Bersyaratnya apa? Dia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengadaan dan jasa. Kemudian kita masuk ke peraturan pengadaan barang dan jasa. Di pengadaan barang dan jasa ini muncul PPTK disebut, baik dia pengertiannya dengan rujukan yang sama dalam Permendagri. Kemudian muncul tugasnya. Tugasnya muncul ketika apa? Dia penuhi 2 kondisi, 2 syarat. Syarat yang pertama itu adalah ketika pada APBD yang tidak ada PPK. Syarat yang kedua, PPTK itu memenuhi syarat kompetensi sebagai PPK. Sehingga kalau ini terpenuhi 2 kondisi ini, maka Permendagri 77 tadi lengkaplah tugas PPTK. Sehingga apa? Sehingga di sini bisa lahir sebuah kesimpulan bahwa ketika ingin melaksanakan full tugas PPTK dalam Permendagri, maka seorang PPTK adalah setianya bersertifikat pengadaan barang dan jasa, kemudian memiliki kompetensi PPK. Jadi bisa ditarik kesimpulan, kalau ingin mempersyaratkan, kalau bukan karena jabatan, kalau bukan karena eselon 1 tingkat di bawah PA atau di bawah KPA, maka baiknya persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi PPK yang pertama adalah bersertifikat pengadaan barang dan jasa dan memiliki sertifikat kompetensi PPK. Sehingga ketika ini diterapkan, maka tugas di Permendagri yang 3 tadi itu bisa terwujud. Yang kedua, seorang PPTK ketika tidak terpenuhi syarat di Perpres, maka tugasnya sisa 2. Sehingga apa? Yang tugas pertama ini perlu ada yang gantikan. Siapa yang gantikan? Kalau merujuk ke Perpres, maka dia adalah PPK. Jadi PPK yang gantikan. Sehingga ketika tidak bersertifikat, PPTK yang tidak bersertifikat, tidak memiliki kompetensi PPK, maka dibentuk PPK, ditetapkan PPK untuk mengambil alih tugas, sehingga komplitlah tugas di Permendagri ini, yaitu disokong dengan PPK. Nah, gimana kalau PPTK tidak bersertifikat? PPTK tidak bersertifikat, tidak memiliki kompetensi PPK, kemudian tidak ditetapkan PPK, maka KPA atau KPA yang bertindak sebagai PPK. Nah, tentu saja kan pincang. Kenapa? Karena seorang PA, seorang KPA memang ada kewenangan untuk melakukan perikatan kontrak. Ketika dia dalam hal dia melakukan perjanjian atau berkontrak, maka dia bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Tetapi secara teknis kompetensi pengadaan barang dan jasanya
tidak ada yang ambil alih. Sementara pengadaan barang dan jasa sendiri itu bukanlah hal yang sangat simple. Jadi tidak berarti bahwa kalau tidak ada PPK dalam bernegara menjadi hancur, tidak seperti itu. Tapi untuk idealnya adalah kesimpulan saya, kalau memang tidak ada PPK, sebaiknya yang menjadi PPK adalah yang bersertifikat, atau harus ada yang melaksanakan terkait dengan PBB, yaitu seorang PPK. Sehingga secara keseluruhan ditarik sebuah garis bahwa untuk menjadi PPK sebaiknya dipersyaratkan adalah bersertifikat atau memiliki kompetensi PPK, sehingga tugas dalam Permendagri yang ada 3 bisa terwujud semuanya. Cukup sekian penjelasan saya atas pertanyaan yang pernah masuk terkait bagaimana kedudukan PPK dalam pengadaan barang dan jasa. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.